Shalom, The Three Musketeer Lover. Senang jumpa lagi dengan kita semuanya. Ada saya Mas Bimo, ada teman saya. Ada saya Take. Ada saya Pawi. Mantap. Pawi. Iya Pawi. Iya Pak John. Kita mau ngebahas masih tema tentang staycation ya. Apa sih staycation? Kan ini bahasa lagi in banget hari ini kan ya. Terus bagaimana meresponi tentang liburan yang dianjurkan pemerintah untuk di rumah saja, ya, untuk tidak boleh pulang mudik. Kita lihat bumper berikut, tapi jangan baper ya. Shalom The Warriors, dalam program Three Musketeer ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini menanggapinya. Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini. Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis. Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu dan bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Teman. Oke, Take. Kan pemerintah menganjurkan untuk staycation. Ada tanggal merah, hampir libur gandeng ya. Ada Idul Fitri, ada hari kenaikan Tuhan, terus tanggal 26 itu ada hari besar Waisak kalau nggak salah ya. Terus kan banyak hari libur nih. Terus tiba-tiba pemerintah melarang untuk liburan panjang. Nah, sekarang menurut lu ya, kan tidak boleh keluar dari kota yang tempat kita tinggal. Contoh Jakarta, nggak boleh ke luar Jakarta gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah menganjurkan ke tempat-tempat hiburan yang ada di dalam kota. Ya contoh Jakarta ada Ancol, ya, terus ada mall-mall juga kan, karena Jakarta identik dengan mall juga. Nah, kan ini kan mencermati ini kan tentang baptisan nih, ya, baptisan kan biasanya kita pakai baptisan ya teman-teman ya. Nah, baptisan kan kita memakai kolam-kolam renang ya. Nah, dengan adanya staycation ini kan mau nggak mau kita butuh hikmat juga, Bisa nggak kita membaptis seorang itu sekarang di tengah keadaan kolam yang ramai? Kan belum tentu kolam itu pun dikuras ya setiap hari kan ya. Tentunya ada hari tertentu, 1 bulan mungkin 2 kali gitu ya. Nah, bagaimana dengan hal itu, Take? Bisa nggak kita tetap memakai kolam yang penuh orang, ya? Terus orang itu, Pak, saya sehat, Pak. Kita belum tahu tentang orang itu sakit atau COVID atau enggak kan? Akhirnya mereka mengundurkan diri untuk dibaptis. Nah, bagaimana kita mencermati ini, Take? Tentang fenomenanya yang terjadi saat ini, tentang staycation itu, Pak? Kalau menurut saya sih dengan kondisi yang sekarang ini, kalau kolamnya memang dipakai dalam kondisi ramai-ramai, ya berarti sebetulnya kan kalau kita baptis kan kita bicara dengan pengurus kolam renang supaya mengintip hari yang sepi pengunjung, dan juga kalau bisa bahkan tidak ada pengunjung gitu loh, karena kondisi COVID begitu. Nah, kalau memang terpaksa hari itu ada hari besar di mana banyak orang berkumpul, ya itu kan udah prokes gitu loh. Menghindari manusia-manusia, orang-orang yang berkumpul ria di situ. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu terbentur nama saya itu, ya sebaiknya baptisan itu ditunda dulu gitu. Baptisan ditunda ya. Kalau memang masih bisa tunda gitu. Nah, kalau nggak bisa tunda ya dicari alternatif lain yang, ya carilah kolam renang komplekan yang sepi, yang pengunjungnya nyaris kolam renangnya misalnya dipakai tapi tidak ada pengunjungnya, nyaris tidak ada pengunjung. Kalau ada 1-2 itu kan, itu pun ya kemarin kita juga sempat baptis di satu komplek juga, ada pengunjung yang datang tapi cuma 1-2 orang. Ya kalau udah 1-2 orang kan dia juga jaga jarak gitu, dia di tempat pojok sono.
Nah, di pojok sono itu udah pasti jaga jarak gitu. Nah, kondisi seperti itulah kita harus berhikmat dikit. Kalau memang kita ditunda, tunda. Kalau di dalam kolam renang yang rame-rame ya sebaiknya jangan gitu. Begini Itu tak, sih sarannya saya. ada juga bilang ini, lo kan juga bilang apa yang baru tuh baptisan percik gitu kan, karena selang itu pasti kalau begini kita nggak sebab selang gitu kan ya, udah percik aja lagi gitu kan, sama aja tuh kan itu cuma tanda gitu. Nah kalau gue bilang enggak, malah gue bilang tetap baptis, pasti ada solusinya kan. Apakah dia beli kolam anak-anak ya, yang setelah kita pikir gitu lah ya, tetap bisa kolam anak-anak ya. Nah gue tuh saat ini posisinya kan gue lagi mau ngebaptis orang nih di Sulawesi kan ya. Mana udah ngurus surat-surat baptisnya, terus kemarin gue cari-cari kolam di sini, hotel penuh gitu kan ya, terus kolam-kolam hiburan penuh nih. Nah, gue punya ide karena Sulawesi kan dekat dengan banyak pantai nih, ya kan. Terus kemarin gue survei beberapa tempat, ternyata ada pantai yang langsung ke bagian laut dalam, ada pantai yang pandai gitu ya. Akhirnya gue udah bilang sama orang yang mau baptis, gue mau pakai kolam. Kenapa? Resiko banyak orang tadi kan terpapar. Bagaimana dengan laut? Mau nggak? Boleh Pak. Tetap selam kan Pak? Tetap selam gitu kan. Jadi pasti ada solusi-solusi yang lain nih yang kita pakai menjadi media orang itu dibaptis secara selam. Karena gue tetap yakin lah kalau Tuhan nyuruh kita baptis secara selam ya, pasti Tuhan kan memberikan solusi untuk kita bisa ngebaptis orang itu dengan selam. Nah, Pawi, kemarin gue liat lu ngebaptis sama Taken nih Pawi. Ya, lu di dokumentasi gereja lu baptis sama Taken. Itu kesan pertama lu bagaimana? Lu ini pertama lu baptis orang atau pernah sebelum baptis orang Taken? Pawi? Baru pertama kali Pak. Gue pengen tahu nih first time lu baptis. Yang kedua kali Pak. Sebelumnya sama gembala. Oke. Nah, lu sekarang kan sudah menjadi seorang pastor ya. Terus lu tahu bahwa pastor itu bisa membaptis bukan hanya gembala katanya. Nah, next someday gitu Pawi. Kalau misalkan nanti kemarin gue tuh bareng Taken ya. Dan lu bareng Taken, bareng gembala. Nah, tiba-tiba someday semua orang percaya sama lu. Udah jadi pastor yang dipercayai lah ya. Terus tiba-tiba banyak orang, Pawi, gue bertobat sama lu Pawi gitu ya. Nah, terus tiba-tiba hari-hari ke depan tuh semakin jahat kita katakan kan. Kita nggak tahu loh, ini COVID yang sekarang ini yang bermutasi lebih jahat katanya. Ya, jadi orang tuh sehat gara tanda-tanda, tiba-tiba mati di tengah jalan. Coba yang gue di India gitu kan, ada polisi tengah jalan tiba-tiba dia jatuh, sekarang kelopak-kelopak gitu kan kayak kejang-kejangan lalu dibawa gitu ya. Terus kalau itu terjadi di Indonesia Pawi, sedangkan kebutuhan untuk membaptis orang itu sangat dibutuhkan sekali, ya kan? Karena orang itu tahu bahwa dia akan mati nih, tapi dia tahu dia belum baptis. Nah, pada posisi seperti itu bagaimana kalau kita mencermati Pawi? Apa yang harus lakuin? Monggo Pawi. Terima kasih Om. Jadi baptis itu bukan hanya memberitakan firman, tetapi baptis itu juga salah satu amanat agung dari Tuhan Yesus ya. Kita tahu ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan seterusnya di Matius itu kita bisa baca. Jadi dalam kasus terjadi pandeminya lebih dahsyat gitu ya, sehingga mereka mau dibaptis. Tentu saya sebagai hamba Tuhan akan memfasilitasi, akan merespon dengan sukacita ya. Bagaimana? Tentu teknisnya gimana? Ya tentu saya akan memperlengkapi dengan prokes Pak, karena saya sebagai pastor tidak ikut menyelam, tapi saya menyelamkan jemaat. Nah, jadi buat saya tentu saya akan proteksi dan jemaat nanti kalau seandainya memang mereka kebutuhan berkumpul, tentu yang ada di kolam ya kita utamakan dulu karena dia harus diselamkan. Mungkin dia tidak pakai masker karena itu yang harus dalam antrian gitu loh Pak, antrian yang tertib. Nah tadi memang menarik sih, tadi contohnya
Pak Bim sudah di depan itu, bagaimana sih kalau seandainya rame? Nah, kita siasatin biasa gini sih Pak, kita tentu pilih hari-hari biasa, yang biasanya itu merupakan hari-hari kerja. Nah, kalau hari-hari kerja itu biasanya untuk yang datang atau ke kolam renang itu biasanya anak-anak ya biasa, atau mahasiswa, atau para pensiunan gitu, karena mereka kan sudah tidak ada aktivitas untuk bekerja ya. Atau mungkin kalau dalam saat WFH ini mereka kagak ada kelas gitu. Nah, paling ketemu itu aja. Tapi kita bisa pakai satu area yang mungkin kita bisa batasin di ujung gitu. Nah, jadi itu kita siasatin aja. Jadi untuk pertanyaan Pak Bim, saya sebagai pastor tetap harus membaptis mereka dalam kondisi yang tadi Pak Bim bilang. Itu aja Pak Bim. Gue waktu bulan lalu tuh melihat sebuah video dari sebuah gereja lah ya, gereja sahabatku juga di Surabaya. Jadi setiap orang yang membaptis itu wajib untuk antigen, sebenarnya baik itu membaptis dan membaptisnya. Terus yang kedua, karena itu satu orang satu-satu, akhirnya dia butuh beberapa mentor, beberapa pastor untuk membaptis satu orang satu-satu. Jadi contoh gini, Tawi hanya boleh membaptis satu orang. Yang baptis 20 orang, berarti kita butuh 20 orang untuk menyelamkan orang gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya orang tahu bahwa yang membaptis itu sehat antigennya, negatif hasilnya, yang diselamatkan pun antigen negatif. Dan kolam pun memilih gitu kan ya. Nah, itulah mungkin bagi saya sebuah solusi depannya bahwa kita bisa melakukan hal itu kok. Bahwa kita pakai antigen, sama-sama dia tahu kesehatan kita masing-masing, tapi kita juga jangan lupa bahwa the way itu menurut gua ya adalah salah satu pionir gereja yang membaptis secara online. Ingat gak? Kita pernah melakukan baptisan secara online ya Pak, sama Gembala ya. Nah, jadi itu pun menjadi solusi. Jadi kalau teman-teman punya kolam di rumah, lalu teman-teman tahu bahwa keluarga teman-teman semua sehat ya, terus diartikan semua sehat, dan dibaptis, jangan lupa kita punya pelayanan secara online baptisan. Ya, teman-teman dimanapun berada pun bisa. Nah, karena kebetulan saya di onsite, di lapangan, dan ada di Manado, makanya saya bilang tadi, saya punya rencana membaptis di laut nih kan, karena kolam nggak penuh, ya kan. Kalau paling karena COVID kan ikan hiu gitu kan, ikan teri. Kecil kemungkinan bagi saya kan air itu terus mengalir kan, karena kalau kita pakai kolam lalu airnya pun tenang, ya jangan dilakukan juga. Kenapa? Karena yang disarankan pemerintah kalau cuci tangan harus air mengalir kan, supaya ada sirkulasi juga gitu loh. Nah, nih Kakek, tadi Pak Win sempat bilang ya kalau bisa jangan pakai masker ya, dengan baptis gitu ya. Nah, ini gue cuma mengaitkan nih. Kan ada beberapa waktu lalu viral nih ya, orang mau berdoa ya, di agamanya itu, di sebuah rumah ibadah itu ternyata dilarang memakai masker. Katanya kalau mau ketemu Tuhan, nggak boleh pakai masker. Jadi ada hukum agama dan hukum pemerintah nih. Nah, kalau di gereja kan, kita selama ibadah, kan emang diwajibkan pakai masker. Betul ya? Hanya yang di mimbar, mungkin bisa pakai face shield ya, juga hanya di mimbar juga yang boleh lepas masker kan. Tapi semua yang hadir kan pakai masker. Nah, menurut lu tahu ya, sebenarnya boleh nggak sih orang Kristen ibadah sama Tuhan di gereja itu pakai masker? Kalau coba kita kaitkan dengan yang di viral, ya, nggak boleh kalau mau berdoa pakai masker. Ini loh, hukum agama bukan hukum pemerintah. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan ya, kita harus bisa ngasih statement bijak kan. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita ketemu Tuhan di dalam rumah ibadah kita gereja itu pakai masker? Pakai. Untuk bertemu dengan Tuhan, kalau imannya orang Kristen kan sudah berbeda ya. Karena kita meyakini bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah roh. Jadi kita menyembah Dia itu dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada itu yang akan bisa menghalangi kita untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan kita.
Sekalipun itu masker, sekalipun itu helm, sekalipun apapun gitu. Tidak ada yang bisa menutupi, karena bukan tubuh yang beribadah, tapi roh kita yang ngeling, roh kita yang menyatu dengan roh Tuhan gitu. Nah, itu kan bentuk ibadahnya kita gitu. Dalam kondisi apapun. Jadi kalau memang pakai masker adalah suatu peraturan protokol kesehatan yang digaungkan pemerintah, ya kita harus tunduk. Yes. Kita harus tunduk pada aturan pemerintah, memakai masker, menjaga jarak gitu. Untuk beribadah apakah berhalangan? Bagi orang Kristen tidak ada iman seperti itu berhalangan gitu. Tidak ada. Mau pakai masker pun, mau pakai apapun itu nggak ada halangan gitu. Untuk berjumpa dengan Tuhan, lagian kita tidak seperti orang-orang yang mempunyai iman di luar, berbeda jauh gitu. Nah, itulah yang harus kita pahami, kedewasaan rohani kita, bahwa di dalam ibadah kita orang Kristen adalah suatu seremoni berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk roh. Yes. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan tubuh yang diperlihatkan, yang dipertontonkan itu. Atribut apa yang harus kita pasang, bukan itu. Ya kan? Kita tidak menghadap Tuhan dengan kondisi harus memakai jubah putih, peci putih atau apapun yang seperti dilakukan orang-orang Yahudi ortodoks seperti begitu gitu kan. Kita tidak seperti itu gitu. Karena Tuhan sudah memberikan ingat cerita yang di sumur Yakub? Ya. Tuhan berbicara kepada wanita Samaria itu, akan tiba masanya Anda tidak akan lagi ke Gunung Gerizim untuk beribadah. Dan kami pun orang-orang Yahudi ini tidak akan lagi beribadah di Bait Allah gitu. Tapi kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran gitu loh. Artinya apa? Bahwa nanti ada satu masa itu menandakan bahwa Tuhan nanti akan menyelesaikan, akan merobek tirai itu, akan merobek kan dia itu masa-masa sebelum pra disalib ya. Jadi dia akan menyelesaikan satu misi, akan membelah, akan merobek tirai-tirai itu, bahwa di zaman itu mereka akan berjumpa dengan Tuhan itu harus melalui beberapa tahapan. Tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Mereka harus membawa korban binatang, korban penghapus dosa, korban penghapus bla 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 ini, dan itu pun harus dilakukan oleh para imam. Ya, beberapa tirai mereka tidak bisa masuk, ada ruang-ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada pelataran, mereka tidak sembarangan bisa dan itulah yang dinamakan adat istiadat agama orang Yahudi waktu itu kan. Nah, Tuhan nanti akan menjungkir balikan semua itu, dia akan merobek tirai itu, bahwa nanti akan ada tiba satu masa kamu berjumpa dengan Tuhan itu langsung. Tidak lagi memakai seremoni seperti itu. Kamu bisa langsung berjumpa dengan imam agungmu, imam besarmu, Tuhanmu yang akan menjadi perantara itu. Nah, itulah bagi orang Kristen tidak ada masalah mau pakai masker beribadah. Karena ini adalah tuntutan protokol kesehatan, ya pakai aja. Ya. Tuhan kan melihat hati kita di dalam beribadah, bukan maskernya. Betul. Nah, kenapa saya tanya ini teman-teman semua yang di Masker Lover ya? Karena gue pribadi nemuin ada sebuah gereja ya. Ketika gue masuk ibadah tempat itu untuk mau berkhotbah melayani, terus semuanya bilang sama gue, apa yang pakai masker Pak? Loh, ini prokes yang gue lakukan. Nah, gue tetap pakai masker, lalu emang kembali nih, kita itu percaya ada mujizat. Terus itu cuma mujizat, masa di tempat ada Tuhan ada penyakit gitu kan ya. Gue hormati iman itu, ya kan, gue hormati karena gue terbiasa di the way bahwa semua orang dalam ibadah, di ruang ibadah pakai masker, kecuali yang main di mimbar kan ya, yang berkhotbah, yang pujian itu boleh pakai buka gitu kan. Nah, gue lakukan itu supaya apa? Gue tetap nggak mau menjadi syak untuk orang lain, ya kan, menjadi sandungan. Nah, tapi ada juga peraturan untuk pas bulan Desember kemarin sampai hari ini di Manado, bahwa sekalipun kita ibadah dan main di mimbar, nggak boleh lepas masker. Jadi dia main musiknya, well-nya, pengkhotbah tetap pakai masker. Nah, kembali lagi gue hormati karena itu peraturan dari pemerintah daerah gitu kan ya.
Jadi masalah masker atau tidak pakai masker dalam ibadah itu bukan masalah dosa atau tidak dosa bagi gue ya, tapi bagaimana menyikapi melihat dari peraturan pemerintah yang berlaku di daerah gereja tempat itu tinggal gitu. Ya Pak Wi ya. Nah, kan tempat kita Jakarta kan masih agak bebas. Lagi pula gereja kita melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat bagi saya karena ada fogging di depan pintu, ya, ada hand sanitizer, ada pengukur suhu gitu ya. Nah teman-teman semuanya, kalau teman-teman dihimbau oleh pemerintah melakukan pakai masker, ya kembali lagi saya bilang bahwa kita harus tunduk pada pemerintah. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita juga tahu bahwa tujuan ada peraturan itu mendatangkan kebaikan. Nah, firman pun sama. Kita punya iman pun, iman itu memang tidak bisa dikatakan apapun juga. Tapi hendaklah kita berhikmat. Karena kita katakan jika ada orang kita, mintalah kepada Tuhan, pada Bapa, agar diberi hikmat. Nah, yang terakhir teman-teman semuanya nih. Awi, kasih dong himbauan kata-kata bijak untuk teman-teman saat ini yang merasa, Pak, saya bingung Pak. Kan saya sudah vaksin nih Pak. Terus apakah saya harus tetap takut akan COVID ini? Silakan Pak Wi, kasih himbauan kata-kata bijak Pak Wi, Pak teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pak Bimo. Ya. Jadi virus COVID-19 ini itu ada sesuatu yang kita harus waspadai. Bahkan ketika kita sudah selesai vaksinasi tahap 2 ya, yang sudah misalnya sudah 2 minggu atau 3 minggu, tetap sebagai anak Tuhan kita diberikan akal budi, diberikan hikmat supaya kita bisa lebih hati-hati atau waspada. Syukur kalau sudah selesai vaksinasi. Nah, jadi himbauan saya tetap lakukan prosedur kesehatan. Bahkan ketika ibadah pun sedapat mungkin turuti peraturan pemerintah, karena pemerintah itu adalah kalau di Alkitab bilang yang menyandang pedang untuk menjaga nyawa kita. Dia lebih tahu gitu loh. Ada tim atau departemen, tentu kalau di sini departemen kesehatan atau ya maksudnya pejabat-pejabat terkait yang sudah belajar di bagaimana sifat virus ini. Jadi kita tidak boleh mengabaikan apa yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menekan pandemi COVID. Harus bijaksana, karena kita tentu sudah mendengar ya, sudah banyak viral bagaimana orang yang atau gereja-gereja yang seringkali juga mungkin karena satu dan lain hal mengabaikan prokes ini, prosedur kesehatan ini, bahkan bisa terkena kepada gembalanya atau pada pejabat gerejanya. Jadi himbauan saya tetap lakukan prokes ketika Anda beribadah sampai nanti ditetapkan oleh pemerintah sudah aman. Itu Pak Bim, itu saja. Oke. Makasih. Jadi teman-teman yang punya saran, kritik ya, lalu masukan buat kita, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Lalu yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan kalau teman-teman berkata bahwa ini memberkati sekali, tolong di like, lalu sharekan ke orang lain supaya orang lain pun dapat diberkati Tuhan. Oke? Demikian konten kita hari ini. Kita akan tutup dengan Mas Bimo. Saya Take. Pawi, buka mic-nya. Saya Pawi. Oke, sampai jumpa dalam tema yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.